gugatannya sebenarnya nggak punya dasar ya. Kenapa? Karena ya, ini kan proses hukum. Yang menjalankan proses hukum ini kan, atau yang melaksanakan proses hukum ini kan adalah aparat penegak hukum. Jadi kalau yang digugat si Reza Gladys ya nggak pada tempatnya, karena dia sebenarnya kan korban juga dalam proses hukum pidana. Si Reza Gladys ini korban dari dugaan pemerasan dan ada sidangnya, faktanya begitu kan, ada proses sidangnya terhadap terdakwanya adalah Nikita Mirzani. Jadi ketika Nikita Mirzani melakukan gugatan kepada Reza Gladys terkait mengenai kerugian ini ya sebenarnya belum dapat, masih prematur. Itu satu. Yang kedua, apa dasarnya menggugat sampai nilainya seratusan miliar, sementara nilai perkara pidananya cuma 4 miliar kan, dan yang rugi adalah Reza Gladys. Kalau kerugian imaterial biasanya nggak pernah dikabulkan oleh hakim. Kemudian gugatan ini dasarnya apa? Apakah dasar perjanjian, apakah dasar perbuatan melawan hukum? Begitu kan, ada dua, gugatan yang konversasi atau perbuatan melawan hukum. Apa yang dilakukan oleh Reza Gladys kalau dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum? Kan tidak dapat juga, gitu kan. Selain dia melaporkan, yang dimana itu adalah hak legal dari warga negara yang dirugikan secara hukum pidana, gitu. Jadi kalau dia gugatan lawan prestasi juga dasarnya apa? Karena nggak ada perjanjian dan nggak ada cerita-cerita kesepakatan di situ. Jadi nggak dapat. Makanya ini gugatannya Nikita Mirzani ini bahasa hukumnya adalah mengada-ada, atau bahasa orang awamnya adalah gugatan yang seperti kita menjala atau menjaring angin. Jadi angin dijaring ya nggak akan pernah dapat, begitu. Jadi ini seperti gugatan yang sia-sia, begitu. Jadi sayang sekali diajukan gugatan karena akhirnya materi keluar, kemudian harga diri keluar, kemudian menang juga nggak dapat, begitu. Jadi akhirnya kosong, begitu. Jadi ini gugatan yang sia-sia. Kalau gugatan perdata itu tidak berdampak terhadap persoalan pidana, begitu. Terkait perilaku ya. Jadi ketika persoalan pidana, proses sidang perdana itu akan terkait mengenai apakah benar melakukan apa tidak dugaan kejahatan. Kalau benar melakukan, di persidangan buktinya jelas, terjadilah yang namanya proses hukum atau dihukum, begitu. Nah, kemudian faktor pemberat peringan itu baru kelakuan di persidangan, itu aja, gitu. Pemberatnya apa, peringannya apa, itu aja. Kelakuan di persidangan itu yang diperhitungkan oleh majelis hakim. Tapi gugatan perdata itu nggak punya dampak apa-apa terhadap perilaku gugatan perdata terhadap posisi persidangan hukum pidana, jadi tidak punya dampak. Oke, tanya, sidang pidana akan jalan terus sampai selesai, perdata akan jalan terus juga. Tapi perdata kan ini kan sebenarnya gugatan yang sia-sia juga. Jadi kita juga masih melihat apa sih yang menjadi perhitungan strategi dari kelompoknya Nikita Mirzani, karena gugatannya kan nggak punya dasar, nggak punya nilai, begitu. Tapi secara formal bisa diajukan gugatan seperti ini, tapi memang nggak punya nilai. Tidak tepat gitu mengajukan gugatan. Makanya dulu ada gugatan dicabut udah benar, tapi kemudian ketika gugat lagi ya ini sebenarnya ke lubang yang sama. Jadi nilainya kosong. Sudah tepat lah, kan dia itu kan lembaga negara. Ketika lembaga negara itu ya harus negara juga, aparat penegak hukum negara juga yang meminta.